Oke, halo. Readingan ini untuk Capricorn November 2021. Main energinya first house. First house itu bicara tentang diri kita, personality, appearance, penampilan ya, badan kita. Itu first house. Kalau ini bicara tentang astrologi ya. Self esteem itu juga adanya di first house. So this is talking about you, okay? Kita lihat November Capricorn. Seven of Swords, Four of Swords. Wow, King of Swords. Six of Cups. The Devil. The Hermit. Wow, this is very profound. The Whale. And the Moon. 1, 2, 3, 4. Ini yang di bawah semuanya major arcana. Dan kalau misalnya kayak gini ya, ini aku bacain Capricorn. Capricorn itu bisa sun kamu, moon kamu, Venus kamu atau ascendant kamu, atau itu juga bisa planetary transit yang sekarang lagi transit di Capricorn. Kamu lagi punya sekarang planet apa yang lagi ada di Capricorn? Itu Saturn dan Jupiter. Oke? Dan lihat ada di house berapanya kamu, kayak gitu. Oke, dan di sini ada Five of Swords. Wow, sword. Sword itu bicara tentang mind, pikiran. Pikiran, mainly pikiran sih. Pikiran, komunikasi, itu bicara tentang swords. Kartu pertamanya Seven of Swords. Seven of Swords ini di sini aku ngelihat kayak you become a little bit stressed. Dan di sini juga ada King of Swords yang dimana kayak kamu benar-benar berpikir dalam tentang sesuatu dan ditambah di belakangnya ada Six of Cups. So you're thinking something that happened in the past. Oke, ada sesuatu di masa lalu kamu yang masih sangat mengganggu pikiran kamu. And then di sini di bawahnya Seven of Swords, di sini ada the Devil. Seven of Swords and the Devil, dan ditambah lagi sebelahnya ada the Hermit. Walaupun bukan death, but this is about stress, frustration. Karena the Seven of Swords atau ya Nine of Swords atau Ten of Swords, Eight of Swords itu bicara tentang karena di bawahnya ada the Devil, itu bicara tentang overthinking, self judgment, kayak orang yang ngejudge dirinya terus menerus. Misalnya kayak let's say you made a mistake, kayak kamu tuh meng-highlight kesalahan kamu gitu loh, kayak ya self judgment, ngejudge dirimu sendiri. That's why this is a first house, it's about you. Okay. Yang aku lihat di sini dan di sini ada the moon. So ini bicara sesuatu yang kayak kamu mikirin terus tapi nggak ada jalan keluarnya. You keep thinking gitu loh. Dan the devil di sini juga bisa bicara tentang pengaruh orang lain, pikiran-pikiran jelek. Kayak negative thinking intinya. You try to sit down,
dan mencoba untuk mengamati, tapi ntar balik lagi over analytical, kayak kamu muter-muter di lingkaran yang sama. Kamu nggak tahu jalan apa yang kamu mau ambil. Kalau yang aku lihat di sini kayak gitu. And then di situ juga ada Five of Swords yang menandakan kalau it's a self-sabotaging, yang kayak ya itu self judgment, terus kayak ngerasa udah merasa pasrah, bingung. Oke, kita lihat. Dan ini mungkin bisa jadi it's already playing out right now and next month masih begini. Di sini aku ngelihat you need someone to talk to, ya. Jangan kamu bawa semuanya sendiri. Udah saatnya kamu minta orang lain, minta pendapat orang, tapi yang kamu tahu ini orang yang mungkin stable, orang yang bisa kasih kamu insight. Jangan sembarangan, karena kalau sembarangan yang ada kamu tambah stres. Judgment is about rebirth. So kamu tidak bisa menyelesaikan satu masalah saat kamu masih ada di pola pikir yang menciptakan masalah itu. So di sini dibutuhkan kesadaran. Kalau kamu ngerasa kamu udah mentok banget, it's time for you to find someone to talk to. Itu udah. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena aku ngerasa di sini kayak kamu udah mentok banget gitu. Kamu butuh orang untuk bisa membuka pikiran kamu untuk ngasih insight, bukan solusi ya, insight. Insight itu sesuatu yang minta opini orang, pendapat orang. Tapi yang tadi aku bilang, kamu harus hati-hati cari orangnya. Karena kalau kamu salah cari orang, nggak tepat, kamu malah tambah stres. Orang yang bisa membantu membuka pikiran kamu, ngasih lihat kamu sesuatu yang mungkin kamu nggak lihat gitu loh. Orang yang objektif. Nah biasanya kalau udah kayak gini, bukan tanya ke teman, tanyanya kok coach, tanya ke terapis yang kamu nggak kenal dan mereka tidak ada dalam hidup kamu, so they can see everything more objectively. Aku ngerasa kamu memaksa diri kamu untuk mencari jalan keluar. Makin kamu cari, makin gak dapet gitu loh. Karena ini bukan momennya untuk cari jalan keluar. Tapi tanya sama diri kamu apa yang kamu inginkan. Kalau memang kamu belum nyampe ke sana, berarti udah yang tadi aku bilang, balik lagi. Udah waktunya kamu minta pendapat orang. Karena selama kamu maksain diri kamu sendiri, yang ada yang keluar dari kamu malah ketakutan. Kayak you pressure yourself, kamu tekan diri kamu terus gitu loh. You want to communicate with someone maybe from the past. Itu source-nya keluar. Kamu udah mentok sih. You need help. You need stability. You need help from someone yang di sini Hierophant, seorang yang mungkin lebih bijaksana, orang yang mungkin pernah melewati fase yang kamu pernah lewati. You need someone that dewasa, bukan dari umurnya, tapi kamu lihat dia orang yang cukup dewasa, dia pernah mungkin melalui masa-masa yang juga mungkin buat kamu itu nggak biasa, atau dia pernah melewati masa sulit. Nah biasanya orang-orang kayak gitu dia lebih tahu gitu loh, jalan keluarnya itu seperti apa yang harus kamu tahu gitu loh. Dan ini bicara tentang connection. So there is a connection that you are longing for. Kalau aku lihat di sini. Dan ini juga bisa bicara tentang kamu masih banyak melihat masa lalu dan kamu belum benar-benar tahu esensinya kalau aku lihat. Untuk sebagian dari kamu mungkin ini connection yang cukup kuat. Untuk sebagian dari kamu memang ini connection yang memang kamu belum bisa let go, karena gini loh, kita belum bisa move on, kita belum bisa let go. Itu biasanya ada sesuatu yang belum bisa kita terima atau belum kita pahami betul gitu loh. Kita tuh masih ada di dalam dunia angan-angan, kasarnya begitu. Oke.
Dan aku ngelihat apapun yang kamu pikirkan saat ini adalah center of your attention. That's why kamu begitu stresnya, kamu begitu kepikirannya sampai segitunya ya. Karena memang aku ngelihat di sini this is a very important thing gitu loh. So aku ngelihat di sini you want to make a decision actually, tapi kamu nggak tahu, masih belum tahu. Kayak kamu tuh udah di dalamnya kayak gue harus bikin keputusan, gue harus gini, tapi tapi kerangka dasar kamunya tuh belum kuat karena kamu masih jump from one into another thing gitu loh. Kamu belum mantep gitu loh. Nah, ini biasanya di sini tuh bicara juga tentang courage. Kalau kamu bicara sama orang yang lebih objektif, dia akan ngasih lihat kamu poin-poin situasi yang mungkin kamu nggak kepikirkan, yang akan menguatkan kamu punya kamu punya bukan opinion juga sih, yang akan menguatkan kamu punya foundation, dasarnya. Nah, aku sih melihat di sini kamu nggak punya cara lain, kamu harus ngomong sama orang karena aku lihat di sini kamu udah kayak misalnya kalau orang ngomong, men, lo nggak perlu mikirin ini karena ini, dan ini hasilnya bisa kesini. So ngapain lo pikirin ini? Lo harus begini. Nah, itu tuh namanya opening your mind, ngebuka pikiran kamu. There are moments dimana kita tuh kadang karena kita orang yang ada di dalam situasi itu dan kita jadi juga terpengaruh sama emosinya kita sendiri, itu membuat kita jadi sempit pikirannya gitu loh. Mau sepinter-pinternya orang, kalau dia sudah memaksakan sesuatu untuk cari apa, biasanya mereka nggak akan benar-benar jadi objektif gitu loh. So ada saatnya kita harus juga mencari orang yang tadi aku bilang nih, keluarnya Hierophant, mencari orang yang kita tahu ini orang objektif, ini orang bisa nggak punya kepentingan sama kamu, ini orang bisa ngasih kamu cara gitu loh, nih harus jalannya lewat mana gitu loh. Jangan ibaratnya dia akan ngasih kamu pilihan untuk, bukan pilihan sih sebenarnya, cara berpikir. Lu mikir ke sini, kok lu bawa ini? Kayak kadang kita nggak sadar gitu loh. Kita mikir yang ini tapi kita nggak bawa yang lain, akhirnya membuat kita malah jadi kayak benang kusut. Nah, benang kusut ini bisa dibantu diuraikan gitu loh sama orang lain. Nah, ini jelas banget kamu mau komunikasi sama seseorang. Aku ngerasa kayak gini loh, kamu ada perasaan takut mungkin untuk mengkomunikasikan sesuatu. Kalau opportunity keluar lagi, mungkin kamu takut mengkomunikasikan sesuatu, kamu kayak nahan diri. Tapi begitu kamu nahan diri, rasanya ngegedor dari dalam. Itu membuat kamu kayak nggak berdaya, membuat kamu kayak benar-benar, gue pingin ngomong sama ini orang, gue ngerasa masih terkoneksi sama dia, tapi kenapa ya kok kayaknya berat. Nah, beratnya ini karena apa? Ini harus di breakdown, harus dicari akarnya di mana. Mungkin aja yang seharusnya kamu nggak bawa, pikiran yang harusnya kamu nggak masukin, kamu tanpa sadar kamu masukin, akhirnya ngebelit di situ. Aku sering banget dapet klien, ya klien yang datang ke aku rata-rata yang model begini. Kalau mereka nggak ngebelit ya mereka bisa sendiri kan ya. Ini aku ngelihat kamu tuh kayak orang yang lagi benang kusut banget lah. Di satu sisi pengen nyari, di satu sisi lain nahan diri karena takut salah. Pilihan gue udah bener apa belum? Mungkin kamu mikirin orang-orang lain yang mungkin kena impactnya. Kamu merasanya kamu udah mencoba realistis. Padahal menurut aku di sini belum. Ada variabel yang kamu seharusnya nggak masukin, kamu masukin karena kamu anggap penting. Tapi pentingnya di sini akhirnya kamu ngerasa itu penting, padahal sebenarnya ada pemikiran lain. Aku susah jelasinnya karena ini harus case by case, masing-masing punya kasus kan beda-beda. Nah, biasanya orang ngebelit kayak gini tuh karena dia takut misalnya mengecewakan orang tua atau mengecewakan orang lain atau apapun gitu loh, yang dimana
seharusnya itu nggak boleh dimasukin dulu. Harusnya cari jalan lain kenapa itu bisa mengecewakan. Nah, kedepannya itu bagaimana? Apakah kamu mampu untuk ignoring ini gitu loh. Jadi banyak hal yang harus dibedah gitu loh kalau menurutku. Nah, ini yang aku lihat di sini, kamu sudah tidak mampu ngelakuin itu sendiri. So, udah saatnya kamu cari orang lain untuk bisa ngebantuin kamu ngebedah ini. Intinya itu siapapun ya, tapi aku ngelihat di sini dan makanya kartu di sini juga keluarnya first house, karena ini bicara tentang diri kamu, benar-benar diri kamu loh. Jadi ibaratnya nih kamu stres muter-muter mencoba menganalisa tapi nggak ada jalan keluarnya, udah coba mencerna tapi masih mentok gitu loh. Nah ini situasi kayak gini pasti buat semua orang pasti stressful. Jadi kalau kamu udah tahu kayak gini, buang ego kamu yang kamu merasa kamu bisa melakukan sendiri, mulai cari orang yang kamu bisa tanya, bantu kamu untuk ngurai sebenangku. Kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang memang kita belum punya kesadarannya. Kesadaran itu harus dibukakan either sama orang lain, di-trigger sama orang lain, atau satu keadaan, itu pun kalau mental kamu kuat. Kalau enggak, kamu broke down, kamu depresi loh. So, looking for someone for seeking insight itu sama sekali tidak salah. Kita manusia itu butuh orang lain gitu loh. Kadang kesadaran kita belum sampai. Kesadaran itu pada saat kita bicara sama orang baru kita tuh bisa ada kan yang namanya aha moment ya. Pada saat kita ngomong sama orang tuh yang gila lo ngomong, gila bener banget gue gak kepikiran. Nah kayak gitu. Jadi sesuatu yang mungkin gak kepikiran sama kamu tapi itu nanti akan di ngomongin sama orang. Itulah gunanya kita cari coach, cari orang yang ibaratnya objektif ngelihat situasinya kita gitu loh. Daripada kamu bulet sendiri, kamu nggak kemana-mana, buang waktu, stres, nggak ada gunanya. Oke? So kita lanjut ke video lanjutannya di membership. Kalau kamu belum join my membership, kamu bisa join. Kamu cuma bayar 1 bulan 1 kali doang. Kamu bisa nonton semua videoku kalau kamu join yang zodiak bulanan. Oke? So I'll see you again in the next video.